Halo semuanya, buat kalian semua yang udah nungguin episode ketiga podcast Peta Netra. Finally kita udah datang ke episode ketiga dari episode pertama, episode kedua. Terus jarak ke episode ketiga tuh lumayan jauh ya. Tapi sekarang akhirnya kita udah di sini dan kita punya bintang tamu sangat keren hari ini. Ada Kak Fakhri. Halo. Halo Kak Fakhri. Bagi yang gak ngikutin grand launching kita di bulan Agustus kemarin, sebenarnya kita itu juga kedatangan Kak Fakhri sebagai musical guest kita. Karena Kak Fakhri itu adalah pegiat musik. Kak Fakhri juga jago banget main pianonya. Terus kemarin juga kita ada sesi jamming bareng di grand launching tersebut. Dan acaranya seru banget. Dan finally Kak Fakhri ada di sini. Kak Fakhri bakal cerita-cerita tentang pengalamannya, tentang talentanya yang luar biasa ini. Dan terus nanti kita juga akan ke topik tentang inklusivitas dalam dunia musik. Yang Kak Fakhri katanya banyak banget nih katanya yang mau dibicarain ya. Begitulah. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut kita bakal banyak cerita-cerita lagi gitu ya. Sekarang ini kita lagi di Perpustakaan Jakarta Taman Ismail Marzuki again, seperti di episode pertama, episode kedua kita ada di tempat yang sama. Dan thank you so much untuk Perpustakaan Jakarta yang udah menyiapkan tempat ini dan kooperatif banget untuk menyiapkan segala equipmentnya. Kita semua akhirnya bisa ngadain podcast di hari ini. Oke, balik ke Kak Fakhri. Jadi Kak, kita kan udah tahu nih Kak Fakhri punya talenta dalam dunia musik gitu ya. Boleh diceritain nggak pertama akhirnya mulai suka dengan permusikan atau misalnya mulai nyentuh alat musik itu sejak kapan, di umur berapa, dan pengalamannya seperti apa? Sebenarnya kalau mulai seneng dengerin musik dari kecil sih sebenarnya. Dari ya umur 3 tahun 4 tahun udah mulai suka dengerin musik sebenarnya. Cuman untuk nyentuh alat musik sendiri tuh SD. Oke. Apa tuh alat musiknya? Kelas 4 kalau nggak salah. Keyboard, pertama kali itu keyboard. Itu belajar sama temen aja sih. Belajar sama temen, kebetulan emang temen ada yang bisa gitu kan. Terus dulu kayak kakak kelas gitu banyak yang bisa main musik, jadi kayak ke bawah lingkungan gitu. Jadi akhirnya bisa mulai belajar main keyboard di SD kelas 4 kelas 4 kelas 5 lah. Oke. Gitu. Kalau misalnya belajarnya sendiri itu belajar otodidak atau misalnya ada ikut les gitu misalnya? Enggak sih, enggak pernah ikut les, belajar sama temen aja kayak belajar gitu. Sama teman. Kayak nongkrong minta ajarin kayak gitu. Ya. Terus berarti habit jamming barengnya udah dari SD gitu ya? Iya. Oke. Terus kayak berlanjut ke waktu SMP itu kayak ikut ekskul band gitu kan, zaman SMP tuh udah mulai ngeband gitu. Gitu sih. Iya, dengan experience atau pengalaman dengan main musiknya itu udah dari umur yang masih belia gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Fakhri sendiri ada nggak sih pemusik atau misalnya lagu tertentu yang buat Kak Fakhri itu ngerasa kayak ini nih alasan gue mau ngegelutin dunia musik tuh ini nih gitu? Sebenarnya kalau waktu kecil mungkin belum ada ya. Oke. Tapi setelah udah mulai kesini ya, adalah beberapa musisi yang emang jadi kayak wah ini idola bener-bener idola besar gitu ya. Iya, boleh diceritain gak siapa? Kalau karena basic gue kan keyboard ya. Itu gue seneng Yofi Widianto. Iya. Sama Badai Krispati itu. Kalau untuk lokalnya ya. Ada juga yang internasional berarti ya? Kalau internasional sih lebih ke musisi-musisi yang kayak band-band yang legend gitu kayak banyak sih kalau ini yang didengerin gitu, Beatles gitu-gitu. Oke. Berarti dari aliran sendiri juga macam-macam ya yang jadi favorit Kak Fakhri sendiri? Iya, masuk semua sih. Baik. Oke. Keren ya berarti. Pelajarin semua. Iya, makanya berarti karena dengerin lagu dari bermacam genre gitu ya. Jadi dari style main keyboardnya juga berarti beragam-ragam gitu ya lagu-lagunya yang dimainin. Iya.
Oke. Tapi kalau sekarang itu aktif di dunia musik sebagai apa nih? Main keyboard juga kah atau main musik yang lain? Tergantung kebutuhan. Oh, berarti bisa banyak nih ya. Jadi kadang kalau di band kalau butuhnya akustikan kadang malah main bass gitu. Terus kadang-kadang kalau formasinya lagi ini malah kadang pindah ke drum gitu sih. Oh. Tapi emang majornya keyboard. Oke, iya. Sebenarnya iya aku pernah nonton sebuah dokumenter seorang komposer gitu. Jadi dia bikin musik, untuk nge-compose musik dia sebenarnya mulai dari keyboard. Terus gara-gara dia di awal di keyboard, dia malah kayak bisa merambah ke alat musik lainnya tuh lebih mudah gitu rasanya. Karena dia bisa lebih ngerti melodi gitu. Nah itu sama nggak buat Kak Fakhri kayak gitu pengalamannya? Kayaknya sih gitu. Soalnya kata temen juga dulu waktu baru belajar tuh, kalau udah bisa keyboard untuk ke alat lain malah enak gitu. Jauh lebih mudah kenanya. Iya. Katanya begitu. Tapi ya ada benernya juga sih. Ada benernya juga. Karena udah tahu basicnya di keyboard. Oh kalau C itu yang ngebentuk notnya ini gitu kan. Iya. Jadi ketika pindah ke alat lain, oh C itu akan bentuknya akan seperti ini gitu loh. Iya. Misalnya gitu. Iya, menarik ya gitu. Padahal aku lumayan lama tapi aku nggak main musik sih. Aku justru cuma ikut paduan suara. Tapi makanya aku jadi kayak yaudah cuma tahu suaranya aja. Tapi sebenarnya nadanya itu dari mana? Terus seharusnya penulisannya gimana? Terus kalau misalnya diadaptasi ke kunci-kunci yang lain tuh suaranya seperti apa? Aku nggak ada kebayang gitu. Makanya ngerti banget kalau misalnya orang tuh yang udah tahu musik dan tahu akhirnya kunci-kunci tersebut tuh pasti kalau misalnya pindah ke alat musik pasti mereka dapetnya cepet gitu. Kurang lebih gitu. Iya, oke. Berarti sekarang itu lagi jadi musisi solois aja atau ikut band gitu misalnya, pernah kayak ada banyak gig gitu? Grup ada sih, ada grup juga gitu. Aku malah jarang solo. Oh oke. Jarang solo. Ada grup juga gitu, punya band sama beberapa temen lah gitu. Oke, berarti bandnya ya udah berdasarkan komunitas aja gitu ya, masih community base aja ya? Ada band yang kayak gitu, ada juga yang join sama temen-temen yang nonton Tunanetra juga ada gitu. Jadi tergantung siapa yang ngajak aja sih. Oke. Siapa yang ngajak main, waktunya pas ya udah hayu gitu. Iya. Berarti itu juga salah satu hal yang positif juga gitu ya dari menggeluti dunia musik gitu, karena di sisi lain kita jadi yaudah kita nambah pengalaman, kita bisa perform di sini, perform di sana gitu. Nambah relasi juga sih. Iya, tapi juga pertemanannya juga makin luas, terus kenal banyak orang juga dari gig-gig tersebut gitu kan ya. Terus kayak yang aku rasain ya, jadi kayak misalnya nih kita main sama siapa, diajakin main sama siapa gitu kan. Terus tiba-tiba di situ misalkan ketemu siapa, ternyata dia temennya siapa gitu loh. Jadi kayak ternyata dunia kita sempit ya. Iya gitu. By the way, memang kita ini pas lagi record podcast ini lagi di cuaca yang gak menentu guys. Jadi kita ini sekarang siang-siang nih lagi panas banget. Tapi tadi sempet beberapa jam itu udah mendung. Terus sekarang lagi panas lagi. Terus nanti kayaknya sore-sore bakal hujan lagi. Bakal mendung lagi gitu. nih kayaknya. Jadi sebenarnya nggak hanya Kak Fakhri aja nih yang lagi bersin-bersin, tapi aku juga. Terus aku juga lagi radang tenggorokan, jadi tenggorokannya juga lagi makanya gak enak. suara lagi agak nggak sehat sebenarnya. Iya, gitu. Terus bahkan teman kita ya, teman Peter Netra lagi satu lagi ya, Fonia, dia juga lagi sakit. Jadi jaga kesehatan ya semuanya. Iya, banyak-banyakin minum vitamin. Iya, banyak-banyakin minum vitamin. Apalagi buat Kak Fakhri yang juga suka nyanyi nggak? Apa nggak suka nyanyi? Enggak. Oh nggak suka nyanyi. Enggak. Gitu. Tapi tangan dong yang tahu nada, mulut kagak. Tapi tetap harus fit lah ya untuk perform segala macamnya gitu. Bener. Iya, oke. Sebenarnya tadi ada poin menarik sih dari yang Kak Fakhri bilang kalau misalnya main musik juga sama teman-teman yang nonton Tunanetra juga gitu. Iya, sebenarnya kalau dari situ aku ngelihatnya wah itu sebenarnya udah sebuah improvement atau poin positif gitu. Kalau misalnya sekarang orang-orang menggeluti industri musik ini, mereka udah melibatkan teman-teman disabilitas gitu. Nah, tapi sebenarnya menurut Kak Fakhri
untuk sekarang gini dari seobservasi Kak Fakri udah cukup inklusif belum sih dunia musik itu? Gimana ya? Kalau dibilang inklusif sih inklusif ya. Maksudnya udah banyak juga teman-teman tunanetra yang main musik di ruang publik segala macam gitu. Sebenarnya sih kalau dari segi kesempatan mungkin udah cukup lumayan ya. Cuman yang agak gimana di Indonesia ini adalah industrinya. Untuk teman-teman tunanetra ini tembus ke industri major label, nah itu masih agak sulit rasa-rasanya karena nggak tahu ya apakah memang industri di sini kayak wah fisik number one gitu mungkin atau gimana gitu kan. Jadi skill itu kadang jadi nomor sekian gitu. Kan banyak juga kan yang musisi-musisi yang apa ya kayak lagunya cuma satu yang ngetop gitu kan, suaranya juga editan misalkan gitu. Pakai autotune gitu. Pakai autotune. Cuma menang muka doang. Post productionnya lama gitu ya. Dan umumnya cuma menang muka doang gitu loh. Menang muka atau menang gimmick. Bikin gimmick kasus ini itu gitu kan segala macam. Marketing campaign-nya harus yang besar-besaran gitu. Nah itu sebenarnya kalau yang gue lihat sih tunanetra tuh kalahnya di situ. Iya. Itu gitu. Juga sebenarnya kan aku juga sempat akhirnya coba-coba cari gitu ya sebenarnya ada nggak sih figur-figur tunanetra gitu yang udah aktif di dunia musik dan ada. Iya, nah itu sebenarnya ada gitu ya figur-figur yang udah banyak. Ya lumayan top gitu. Cuma memang kalau misalnya dari pengalaman yang aku pernah baca juga sebenarnya ya itu kadang-kadang record label yang udah besar-besar itu mereka menyampingkan talenta sebenarnya dari orang itu tapi malah mentingin seberapa besar nih profit yang bisa gue dapetin. Iya, nah gitu. itu, nah kadang-kadang kan ya balik lagi ke selera pasar orang Indonesia yang masih segitu-gitu aja gitu kan ibaratnya. Butuh sensasi gitu. Butuh sensasi yang dicari di Indonesia itu kan sayangnya gitu ya masih sensasi gitu loh, bukannya prestasi atau skill gitu kan. Itu sayang banget sih sebenarnya. Kalau dari Kak Farid sendiri ada nggak musisi-musisi tunanetra di Indonesia yang udah jadi idolanya Kak Fakri juga? Kalau di Indonesia siapa ya? Mungkin kalau untuk level internasional mungkin Stevie Wonder kali ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia yang cukup ngetop ya terakhir mungkin kemarin Putri Aryani ya kan. Iya. Nah cuman itu ya balik lagi nih kira-kira nanti akan sampai mana gitu loh. Itu yang kita mau lihat gitu kan sebenarnya. Gitu. Apakah orang Indonesia ini cuma bisa dia tunanetra hebat bisa ini tapi tindak lanjutnya nanti akan seperti apa gitu loh. Betul. Itu yang sebenarnya harus kita iniin lebih tindak lanjutnya nanti akan seperti apa gitu. Oke, kemarin dia sukses di America Got Talent gitu kan, udah go internasional gitu kan. Bahkan masyarakat internasional udah mengakui kemampuan dia gitu kan. Nah, di negara sendiri akan seperti apa gitu loh. Makanya sebenarnya hal-hal itu tuh sebenarnya yang penting. Udah ada nih kita punya figur yang ternyata dia udah bisa shining, dia udah bisa sukses gitu dan orang-orang beneran ngikutin lagunya tanpa ngelihat dia tuh punya harusnya begitu gitu kan. Harusnya apa ya, seni itu ya bukan seni doang sih, kayak apapun itu ya kita melihat dari apa yang dia lakukan, bukan dari walaupun dia tunanetra itu benci banget ada kalimat begitu. Meskipun dia tunanetra dia bisa nyanyi, nggak ada hubungannya. Iya, serasa di situ sebenarnya kita punya batasan yang benar-benar besar banget. Iya gitu sampai loh. Padahal akhirnya, tunanetra tuh yang nggak fungsi cuma matanya doang. Iya, kan betul. Gitu. Iya, makanya sebenarnya figur-figur kayak Putri tadi gitu ya di America's Got Talent itu sebenarnya harusnya bisa kita adopsi gitu supaya harusnya gitu dan harusnya bisa jadi dalam tanda kutip tamparan gitu buat orang-orang di sini gitu loh.
Iya, untuk lebih inklusif lagi. Nah. Terus juga akhirnya mereka juga harusnya mau nih nge-empower untuk anak-anak tunanetra yang lain kalau misalnya ataupun disabilitas lain ya sebenarnya. Iya, nggak cuma tunanetra. Iya, nggak cuma tunanetra gitu supaya. Yang penting sebenarnya kan satu, yang penting mereka punya skill yang oke, yang proper, udah aman gitu loh. Iya, biar juga kalau misalnya ada anak-anak di sana atau ya umur berapapun lah ya, yang punya skill dalam musik gitu, dalam hal apapun intinya sih. Dalam hal apapun, terus masih rada-rada takut gitu untuk mengekspresikannya ke dunia luar gitu ya. Nah, lebih itu. justru malah terinspirasi untuk kayak bisa nih gue mengekspresikan diri gue. Tapi gitu. beruntungnya sekarang udah ada sosial media gitu kan, jadi atau ada, kita juga udah bisa nge-publish karya. Kalau kita punya karya, kita juga untuk nge-publish ke platform kayak Spotify kayak apa kan udah ada agregator segala macam gitu kan. Iya, udah lebih gampang lah. Sebenarnya ya, sekarang udah lebih gampang gitu loh. Cuman mungkin yang beratnya di pemasarannya gitu kan. Itu sih. Betul. Iya pasti ya kita harus tetap yang highlight bahwa ini adalah sesuatu yang unik, tapi ya please treat us sebagai sama-sama musisi yang punya gitu kapabilitas yang sama gitu ya. Jangan dipandang sih tunanetranya gitu loh. Iya betul. Iya, karena ya semua punya talenta musik, nggak didefine atau didefinisikan dari dia tuh tunanetra atau bukan sih, atau dia punya penglihatan atau tidak sih gitu ya. Betul. Itu sebenarnya insight yang aku itu dengerin Kak Fahri tadi, aku jadi keinget maksudnya musik itu dibuat inklusif oke, tapi ya sebenarnya perlu setara juga gitu. Yes. Iya. Karena musik itu sendiri kan universal. Betul. Semua orang senang musik, semua orang bisa menikmati musik gitu kan. Iya. Jadi pelakunya sendiri harusnya juga universal. Iya betul, setuju banget. Iya, itu menarik sih, dan dari aku pun juga jadi kalau misalnya ngeliat di Indonesia pun juga kayaknya masih kurang gitu ya yang terdengar. Kalau misalnya ya biasanya mungkin kalau di record label emang record label besar emang agak jarang gitu ya. Coba kalau misalnya yang kayak creator di social media atau di YouTube itu tuh yang udah lumayan banyak. Lumayan, dan kalaupun ada misalkan yang ikut kompetisi ajang pencarian bakat atau apa di Indonesia, ya udah stop di situ aja gitu loh. Iya. Di kompetisi ya kan nyanyi terus ya menggimik lah sama jurinya biasanya gitu kan, itu nyanyinya 5 menit gimiknya 2 jam kan gitu tuh. Iya. Iya, terus ya udah kompetisi selesai. Ya udah karirnya mandek juga gitu loh. Dia dapat hadiah, terus habis itu kita nggak ngeliat lagi tuh karyanya dia sampai mana gitu ya. Gitu. Dan biasanya yang menyebalkannya lagi adalah di kompetisi itu kadang-kadang banyak gimmick-gimmick yang nggak ada kaitannya gitu loh. Misalkan kayak ayo coba kamu kan kadang-kadang ada yang low vision atau apa, kamu bisa nggak ngelihat nyampe sini, ini berapa, ayo ini berapa, apa sih gitu loh. Oh, aku baru tahu itu. Ada gimmick-gimmick kayak gitu tuh ada. Dan itu orang Indonesia seneng nonton gitu. Biarin dah lu nyanyi 5 menit, tapi yang penting gimmicknya lama gitu. Iya, itu sebenarnya salah satu hal yang disayangkan sih dari kalau aku ngelihatnya ya, dari orang yang baru pertama kali denger itu gitu. Apa sih gitu loh. Iya. Ya meskipun ada juga kompetisi yang benar-benar memang ya, mencari skill ada gitu kan, tapi tidak sedikit juga yang mengedepankan gimmick gitu loh. Betul. Jadi itu sayang banget sih. Seharusnya ya udah kita fokus sama karyanya aja. Betul. Sama sisi seninya aja gitulah ya kita fokusnya. Betul. Oke, itu aku setuju banget sih. Kalau misalnya tadi dengar pengalamannya Kak Fahri juga gitu ya, berarti kan kita ngomongin tentang harus ada keberlanjutan lah ya. Kalau misalnya ada ajang seni, kalau misalnya ada ajang kompetisi gitu, jangan berhenti di situ aja. Nah, menurut Kak Fahri tuh sebenarnya supaya semuanya lebih berkeberlanjutan lagi tuh caranya kayak gimana? Ya sebenarnya caranya simpel aja, nggak usah ngebedain. Ya anggaplah siapapun pesertanya, siapapun yang mau dia tunanetra, mau dia apa,
ya udah itu peserta judulnya gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang oh ya udah dia menang terus ya udah karir berhenti karena oh ya dia tunanetra gitu, kurang menjual atau apapun ceritanya gitu kan. Kayak gitu ya sebenarnya sih ya udah anggap aja kita sama, selesai. Iya betul kan gitu. Iya oke. Tadi iya sebenarnya aku justru malah benar-benar ini eye opening moment juga sih buat aku gitu, karena aku juga baru kepikiran, baru disadarin kayak ini tuh mereka yang ditampil di acara-acara ini tuh mereka sebenarnya musisi dan bukan hanya talent di acara ini gitu. Dan mereka pastinya mau terus berkarya sampai seterusnya gitu. Jadi karya mereka harusnya nggak stop di situ aja gitu. Betul. Gitu. Karena kan pasti karyanya mereka bisa terus berlanjut, dia bisa mengeluarkan talentanya lebih lagi, tapi juga bisa menginspirasi orang lain gitu. Itu dia. Gitu. Oke. Tapi kalau dari Kak Fahri sendiri gitu, pernah nggak sih ngelihat disabilitas Kak Fahri itu sebagai hambatan kalau misalnya untuk berkarya dalam seni musik? Dari aku sendiri gitu? Iya, dari Kak Fahri sendiri. Enggak sih. Keren. Karena ya udah disabilitas cuman ya itu balik lagi cuma ada salah satu anggota tubuh yang nggak fungsi udah selesai. Kan betul. Gitu. Iya. Apalagi masih bisa diakali dengan cara-cara dengan di handle sama yang anggota tubuh lain kan itu. Iya, apalagi kan orang sering bilang kalau misalnya ada ada satu yang hilang. Iya, ada satu yang hilang, yang lain ke enhance gitu kan. Mungkin ada benernya juga mungkin ya. Betul. Mungkin kalau dari Kak Fahri sendiri dari pendengarannya gitu lah yang bisa jadi lebih peka gitu lah istilahnya. Iya. Tapi di sini juga harusnya semoga ya ada teman-teman tunanetra lagi yang mendengarkan di luar sana gitu, yang mendengarkan kisah Kak Fahri. Kalau misalnya kalian memang ada kecintaan dalam dunia musik, please jangan takut gitu ya untuk mulai dan untuk mulai berkarya lah gitu intinya. Iya benar. Dan ya itu untuk yang halayak luas gitu ya. Ya intinya sih ya udah nggak usah tidak usah menspesialkan kita dan tidak usah menganggap kita sebagai oh ini beda, ini gini segala macam gitu, nggak usah. Iya, padahal hasil outputnya juga sama aja gitu kan ya. Iya. Sama-sama musik gitu. Iya. Oke. Iya, itu ya menarik sih. Aku mendengarkan tanggapan dari Kak Fahri ini. Berarti kan tadi udah di-share juga tuh sebenarnya biar lebih keberlanjutan gimana buat orang-orang yang udah ikut talent show, ikut acara-acara musik gitu. Nah tapi dari Kak Fahri sendiri misalnya ada nggak sih harapan-harapan buat kedepannya, buat kan kalau tadi kan dari segi industrinya ya. Kalau misalnya sekarang harapan untuk teman-teman di luar sana yang misalnya ngerasa ada rasa takut atau ada rasa masih ragu-ragu, itu ada nggak pesan-pesan buat mereka? Apa ya? Hidup cuma sekali. Iya. Hidup cuma sekali, jadi ya udah nikmatin. Iya. Harus dinikmatin. Jangan dibuang-buang talentanya. Jangan. Aduh, gua begini, gua begitu. Ya apa ya, waktu jalan terus gitu. Betul. Loh. Kalau lu ibaratnya kayak gue takut, gue ini segala macam. Ya waktu yang lu habiskan buat takut itu nggak bakal balik lagi. Iya. Gitu. Harus. Ya kita nggak ada yang tahu umur sampai kapan. Betul. Gitu kan. Ya kan nggak lucu gitu mati dalam rasa takut. Dalam kayak keminderan gitu. Enggak lah gitu loh. Betul. Intinya sih ya udah nikmatin aja hidup. Sekali ini doang kok. Iya betul. Gitu. Iya betul. Iya, kalau dari Kak Fahri sendiri yang benar-benar menginspirasi Kak Fahri untuk terus berkarya, untuk terus main musik itu apa? Banyak sih. Ya lingkungan sekitar juga, teman-teman segala macam gitu.
apa kayak apa ya, musik tuh, karena menurut gue musik tuh apa ya, kayak semangat lah gitu loh. Jadi kayak ya kayak kemarin deh, seminggu kemarin kondisi kesehatan agak ngedrop gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Itu apa ya, ketika dengerin musik tuh kayak semangat lagi, kayak gue harus cepet sembuh gitu loh. Kayak apa ya, yang kebayang ketika dengerin musik tuh ya ketika main sama teman-teman, ketika nongkrong jamming bareng segala macam gitu kan, kayak ya udah gue harus cepet sembuh biar gue bisa ngumpul lagi sama anak-anak, sama yang lain gitu kan, bisa jamming lagi gitu-gitu sih. Jadi kayak musik tuh apa ya, semangat sih buat gue. Bener sih, dari mungkin buat kita semua kali ya. Kalau aku juga nggak, kalau misalnya lagi bete banget nih di kerjaan, lagi ngerjain kerjaan, terus kayak butuh semangat, atau misalnya banyak deh kalau misalnya lagi sedih, jadi butuh ada lagu sendu yang nemenin gitu. Kalau misalnya galau kan ada lagu galau yang nemenin gitu. Kalau misalnya lagi marah pasang lagu rock gitu misalnya. Kalau misalnya butuh semangat kerja ya pasang lagu yang lebih beatnya lebih asik gitu. Gitu. Jadi emang kayak ya udah, segala mood kita pasti ya yang bakal sering nemenin tuh musik-musik ini gitu. Iya benar. Berarti memang ya karena dari segi genre juga udah universal. Terus yang dengerin juga aku yakin pasti hampir semua kita lah dengerin musik, sampai anak-anak juga kan pasti mereka dengerin musik ya. Benar. Mereka dengerin Cocomelon sampai hafal gitu. Cocomelon. Dan kita iya, juga, benar. Iya, kita juga punya nih Cocomelon kita sendiri gitu lah ya intinya. Iya. Gitu yang kalau misalnya kita kan sama-sama anak kereta gitu ya. Kalau misalnya lagi kan aku turun di Sudirman tuh kan kalau misalnya jam 9 pagi tuh kan ngantrinya panjang banget. Gitu. Kalau misalnya lagi nunggu ngetap kartu itu ya udah dengerin musik, ya udah dibawa santai aja, dibawa happy aja gitu. Bener. Dan di kereta tuh ada satu lagu yang unik sebenarnya. Apa tuh? Pokoknya anthemnya kereta tuh yang dia tuh nggak tahu itu lagunya siapa, tapi kalau naik kereta tuh pasti kita sering denger lagu itu, kayak ini lagu apa ya gitu loh. Oh gitu, aku malah nggak pernah denger ada anthem kereta. Ada. Okay. Kayak instrumen gitu. Oke, aku baru nggak. Oke, berarti aku harus dengerin nanti kalau misalnya aku naik kereta. Ada. Itu kayak kalau naik kereta tuh pasti denger lagu itu dan oke. Gitu. Unik juga nih gitu. Oke. Karena yang aku nggak banyakan iklan sekarang, iklan audio gitu. Iya, iklan. Tapi ada juga ketika dia lagi nggak iklan, ada kadang satu lagu yang kayak modelnya kayak jazz Jepang gitu sih. Oke. Kayak lagu-lagunya Cassiope gitu modelnya. I see. Ya berarti mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang dengerin pas lagi di kereta, boleh kasih tahu ke kita itu judul lagunya apa ya. Nah, kayaknya gak ada yang tahu, nyari di YouTube pun gak ada masalahnya. Kabarnya udah nyari di YouTube? Iya, gak tahu apa emang itu ininya kereta atau gimana, gak ngerti deh. Iya. Kan kereta-kereta di sini kan dari Jepang gitu kan, emang mungkin ininya sana kali gitu kan. Itu unik loh. Iya, menarik itu. Iya, dan itu juga kalau misalnya buat kita yang misalnya hari itu lagi nggak pakai headset gitu, dan kalau misalnya lagu-lagu tersebut emang, kalau misalnya kita lagi ngerasa, aduh lupa nih bawa headset gitu, jadi bete kan, kayak hari ini aku kesini lupa bawa headset, padahal nanti jam 5 mau meeting gitu. Tapi terus kan bete kan, aduh gimana nih dengernya, terus tadi selama jalan ke sini nggak denger lagu apa-apa di kuping, tapi terus bapak Grabnya nyalain musik dari radio gitu, maksudnya ya jauh-jauh ya musik juga gitu yang nemenin kita. Bener. Iya, emang bener sih dari mungkin makanya itu dari kita kecil kali ya, udah selalu ada, selalu nemenin dan jadi sumber semangat buat kita juga. Itu juga sih salah satu yang kayak memacu untuk main musik gitu loh. Iya. Dan hobi yang musik tuh kayak hobi yang menyenangkan sih, hobi yang bisa ngedatengin cuan juga gitu. Betul. Kayak kalau misalnya lagi mumet banget terus
ya udah mungkin nggak ada lagu spesifik yang dimainin, cuma main-main ngasal doang, tapi tiba-tiba kok kayak ada lagu yang muncul, ada melodi yang bagus yang kita dengerin gitu. Terus ya udah senang sendiri gitu bawaannya. Iya benar. Atau kayak misalkan lagi bete gitu kan, lagi mumet gitu kan, kadang cari kafe yang ada live musiknya gitu kan, terus iseng aja gitu jamming gitu kan. Jamming bareng, ikut main gitu misalkan gitu kan. Ntar tiba-tiba ada kenalan di situ, tuker kontak, ujung-ujungnya ada ini nih job di sini, mau ambil nggak, bla 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 segala macam. Ada aja begitu kadang-kadang. Makanya memang itu ya, itu beauty of music gitu kan benar. Gitu. Dan gak hanya Kak Fakri aja gitu yang udah ngerasain itu, aku pun juga, dan aku pasti yakin teman-teman semua juga udah. At least adalah satu momen di mana musik itu dirasa ini adalah the game changer nih. Ini tuh adalah yang bener-bener nemenin gue di saat rasanya tuh nggak ada lagi gitu yang nemenin. Yes, betul. Oke, menarik gitu. Mungkin kadang-kadang kita juga ngedengerin musik ya udah sebatas masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi sebenarnya ya dari segi lirik atau misalnya dari segi pemusiknya juga biasanya kan mereka ngeluarin cerita-cerita personal mereka gitu di situ. Benar, pasti ada cerita di balik itu gitu kan. Atau malah kadang kita bisa ngerandom lagi gitu kayak misalkan kita dengerin lagu gitu kan, terus kayak kasusnya kayak gini ya, gimana kalau seandainya kasusnya kita ubah jadi kayak kita gini. Kita punya imajinasi sendiri gitu jadi punya ini sendiri gitu loh, punya hayalan sendiri gitu. Terus kayak kalau misal tadi ngomongin hayalan gitu ya. Kalau misal aku juga sering bahkan dengerin musik yang cuma instrumen doang. Kayak soundtrack film gitu soundtrack misalnya. Film atau kayak lofi gitu. Terus yang yaudah orang main piano doang. Gitu-gitu. Terus rasanya kayak kalau mungkin orang ini kok pas lagi bikin aransemennya dia ngebayangin dia lagi ngapain ya. Jadi kepikiran gitu. Jadi kayak yaudah ngebangun setting sendiri gitu. Iya benar. Dan ada kalanya misalkan aku dengerin lagu, misalkan dengerin nih sama temen gitu kan, satu lagu, ceritanya kayak gini gitu kan. Terus kadang-kadang aku ngerendam, gimana kalau misalnya tiba-tiba si tokoh ini dia nanti begini. Liriknya nanti, berubah? Bukan liriknya berubah, enggak. Jadi dari cerita yang ada di lagu itu kita random tiba-tiba malah bikin cerita thriller di situ. Kadang ada aja gitu di otak tuh kadang-kadang pikiran kayak aku pernah ada satu lagu jadul sih, kayak lagu-lagu tahun 70-an gitu. Aku iseng dengerin gitu kan, ceritanya tentang orang yang intinya dia senang sama tetangganya. Ada cewek dia senang sama tetangganya cowok gitu. Kalau ada yang mau tahu judulnya Don't Cry Johnny. itu dari dia cewek ini senang sama tetangganya, terus ternyata tetangganya tuh kayak ngapain lah lu masih anak kecil, enggak gitu. Terus kayak beberapa waktu kemudian dia malah si cowok ini suka balik sama cewek itu dan ceweknya udah nikah gitu kan. Ternyata kayak gitu. Terus kayak aku pernah sama temen tuh malah ngerandom, gimana kalau si cowoknya ini tiba-tiba pas abis ditinggal nikah tiba-tiba sakit keras gitu. Atau tiba-tiba dia saking frustasinya dia tiba-tiba memutuskan untuk ikut wajib militer gitu. Random aja gitu. Udah kayak BTS ya, harus wamil ya mereka. Iya, BTS lagi ada yang wamil juga. Lagi ada yang wamil. Si ininya, personilnya. Iya, dan itu menurut aku BTS juga the power of music sih. Jadi dia bisa bangun fanbase sebesar itu. Iya, benar. Terus orang-orang cuma ngelihat kartu foto mereka aja udah teriak-teriak rebutan. Harganya juga bisa mahal banget unik sih. Gitu. Iya. Itu satu hal yang unik juga, BTS tuh fenomena yang unik gitu. Betul. 7 orang yang wah gila. Iya. Mengacak-acak dunia persilatan lah ibaratnya gitu. Betul. Kayak
bahkan kayak cuman dia ngomong satu kata aja tuh bisa pakai wah heboh gitu kayak wah gila ya. Cuma baru halo langsung satu stadion langsung teriak itu sama mereka. iya makanya itu kayak fenomena unik juga itu. Iya, dan ya again itu juga mungkin ya kalau dari sisi fans BTS mereka kayak mungkin lagunya mungkin udah nomor 2 kali ya buat mereka. Mungkin yang pertama idol gue nih ada di sini gitu. Bias gue gitu kan. Iya, bias gue. Istilahnya bias kan ya. Iya, mungkin Kak Fakri K-popers juga. Enggak, tapi dengerin aja. Tahu lah istilah-istilah itu tahu gitu loh. Iya, betul. Bias apalagi ya istilahnya. Cuma tahu bias ya aku. Aku jujur li bukan K-popers, jadi aku nggak ngikutin banget lagu-lagu mereka. Tapi kakakku tuh fan die hard fans BTS banget. Jadi kalau misalnya tiap ada album keluar, ada single baru keluar, mulai deh itu pasti kamar dia langsung teriak-teriak isinya. Oh oke. Iya langsung. Heboh langsung. Iya heboh banget. Dan terus lagunya itu terus yang dipasang semingguan. Iya benar. Oke. Menarik gitu. Kalau misalnya Kak Fakri sendiri berarti sekarang kesibukannya gig gitu. Terus kalau misalnya di sosmed share lagu-lagu gitu nggak? Atau kayak misalnya kadang-kadang musik gitu? Sih, kadang-kadang. Kadang-kadang ya cover lagu gitu ya misalnya. Ada tapi jarang. Oh tapi jarang. Oke, berarti untuk menutup sesi podcast kita hari ini, aku mau coba Kak Fakri kasih playlist top 5 lagu Kak Fakri yang lagi didengerin sekarang. Aduh. Top 5 yang lagi gue dengerin. Aduh. Atau kalau nggak bisa ada 5, 3 aja deh nggak apa-apa. Boleh 5 sih. Oh, yaudah. Cuman ya lagu galau semua banyak kan gimana. Yang lagi didengerin sekarang. Yang lagi sering didengerin ya. Iya. Tanpa Rasa Bersalahnya Fabio Aser. Oh, oke. Itu nomor 5 apa nomor 1? Random aja sih ini. Oke. Enggak ada ordernya sesuai, ya. Enggak sesuai tier list gitu enggak. Iya. Tak segampang itu. Wow. Anggi Marito. Galau lagi ya itu ya. Ternyata bener galau semua. Karena emang lagu-lagu begitu tuh enak gitu buat didengerin gitu loh. Ya meskipun lagi nggak galau tapi tetap enak gitu. Rasanya tenang gitu ya. Terus Always-nya Bon Jovi. Gitu. Terus yang lagi aku sering dengerin juga lagunya ini apa namanya? Lagu-lagunya Chris Patti sih. Tapi yang lagi sering banget Demi Cinta. Galau lagi. Iya. Tapi kalau lagu-lagunya Chris Patti emang selalu enak sih ya. Iya, selalu enak. Terus satu lagi ya? Iya, satu lagi. Merasa Indahnya Tiara Andini. Oh, oke. Nah, ini yang udah lebih baru gitu ya, berarti lagu-lagunya. Oke. Yang lagi sering didengerin ya. Sip. Oke, berarti harus coba dicatat nih kalau misalnya yang lagi galau atau kalau misalnya lagi nggak galau juga nggak apa-apa sih, bisa didengerin lagunya soalnya lagunya bawanya moodnya enak gitu ya. Oke. Sip. Thank you so much Kak Fakri udah mau cerita-cerita bareng, udah mau share pengalamannya juga, terus juga jadi lebih tahu nih sebenarnya sekarang tuh kondisinya seperti apa sih, dan sebenarnya kalau kedepannya kita jadi mau lebih oke lagi bisa gitu, karena ya itu ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakuin juga gitu ya. Betul. Biar lebih inklusif lagi dunia musik itu, tapi juga perlakuannya juga setara gitu itu semuanya. Itu yang penting. Betul. Oke, thank you banget Kak Fakri udah ngeluangin waktunya kesini, udah mau cerita-cerita bareng kita. Kita boleh nggak follow Instagramnya Kak Fakri? Boleh Dong dipromosiin Instagramnya. Instagram di Fahri Rosa, FAKHRYROSA. Oke, siap. Jadi kalau misalnya yang penasaran Kak Fakri tiba-tiba ada jadwal jamming di mana, jadwal perform di mana, bisa stay tune di situ ya. Bisa. Oke, baik. Oke, buat teman-teman juga nanti bisa nonton. Bisa follow apa band aku juga. Oh, apa tuh nama bandnya? Zofcoustic, ZOFCOUSTIC. Oke. Zofcoustic
Itu berarti akustik kan banyak gitarnya gitu ya? Dia enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Oke, pokoknya intinya band lah ya. Iya, Zofcoustic. Oke, jadi itu kalau misalnya mau di booking juga bisa? Bisa banget. Oke, baik. Gitu. Oke, keren banget. Jadi ditunggu karya-karyanya selanjutnya. Siap. Video-video lagi jamming bareng, lagi nge-gig itu ditunggu juga. Siap. Semoga makin sukses. Amin. Karirnya. Semoga di masa depan nanti bisa ngeluarin single mungkin, ngeluarin album gitu kan, keren banget pastinya. Iya. Gitu. Oke. Nanti kalau misalnya podcastnya ini udah rilis, nanti teman-teman juga bisa langsung cek Instagramnya Kak Fakri, bisa langsung follow di sana. Terus nanti juga pasti podcastnya ada di channel YouTube-nya Petanetra dan Instagramnya Petanetra. Siap. Oke, sip. Oke, sampai ketemu lagi di episode keempat. Akan datangnya kapan? Belum tahu sebenarnya. Tapi semoga soon gitu ya. Pasti seru nih, pasti seru. Iya. Pasti seru. Amin. Oke, sip. Thank you so much Kak Fakri. Bye semuanya. Bye.